belajar bahasa Italia. Ketemu lagi dengan saya, Oyon, di dalam pelajaran bahasa Italia dengan tema pronomi personali soggetto. Kata ganti orang sebagai subjek di dalam bahasa Italia. Selamat mengikuti. Tema kita pada saat ini adalah pronomi personali soggetto. Kata-kata ganti orang sebagai subjek di dalam bahasa Italia. Kata ganti orang ada yang tunggal, ada yang jamak sebagai subjek. Prima persona singolare maschile e femminile. Orang pertama tunggal laki-laki atau maskulin dan feminin perempuan. Sama-sama menggunakan io. Seconda persona singolare maschile e femminile. Orang kedua tunggal maskulin laki-laki dan feminin perempuan. Sama-sama menggunakan kata tu. Orang ketiga tunggal laki-laki terza persona singolare maschile digunakan kata elli atau esso. Orang ketiga tunggal perempuan terza persona singolare femminile digunakan kata ella atau essa. Orang pertama jamak laki-laki dan perempuan prima persona plurale maschile e femminile digunakan kata noi. Orang kedua jamak laki-laki dan perempuan sama-sama digunakan kata voi. Orang ketiga jamak laki-laki digunakan kata essi. Orang ketiga jamak perempuan digunakan kata esse. Nah, sekarang ada beberapa catatan tentang kata ganti orang ini. Yang pertama, kata ganti orang pertama tunggal, io, dan kedua tunggal, tu, dan pertama jamak, noi, dan kedua jamak, voi, selalu berlaku sama baik untuk laki-laki atau maskulin maupun untuk perempuan atau feminin. Sedangkan untuk kata ganti orang ketiga tunggal dan jamak, eli hanya digunakan untuk manusia, untuk orang. Esso digunakan untuk hewan atau binatang atau benda-benda atau barang-barang. Ella itu hanya digunakan untuk menyebut manusia. Essa itu bisa digunakan untuk menyebut baik untuk manusia, binatang, atau untuk barang-barang. Nah, biasanya ella kurang digunakan. Yang lebih sering digunakan adalah essa. Khusus dalam bahasa lisan. Elli untuk dia, laki-laki diganti dengan lui. Ella, dia perempuan, diganti dengan lei. Orang ketiga jamak, essi itu mereka, laki-laki. Esse itu mereka perempuan, dua-duanya diganti dengan kata loro. Itu dalam bahasa lisan. Mari kita lihat contohnya. Kalau mengatakan dia laki-laki simpatik maka lui e simpatico. Kalau mau mengatakan dia perempuan membosankan maka lei e noiosa. Essi dan esse tadi diganti dengan loro. Misalnya, loro sono sempre insieme. Mereka selalu bersama-sama. Lalu, lui dan lei harus digunakan dan bukan eli dan ella kalau subjeknya ada di belakang kata kerja. Misalnya, ini subjeknya lui. Dia berada di belakang kata kerja detto. La detto lui. Beata lei. Juga kalau didahului kata anche, perfino, nemmeno, neppure. Ini adalah kata-kata sambung. Maka digunakan kata lui atau lei. Misalnya, anche lui è d'accordo. Nah, kalau dirangkum, diringkas seperti ini. Subjek, pertama tunggal, kedua tunggal, ketiga tunggal, pertama jamak, kedua jamak, ketiga jamak. Ini untuk laki-laki, untuk perempuan, lalu artinya dalam bahasa Indonesia, dan untuk benda-benda. Untuk orang pertama tunggal, io, laki-laki,
Perempuan juga io, artinya aku atau saya. Nah, untuk benda-benda kenapa tidak ada io? Binatang tidak bisa omong, yang bisa mengatakan saya itu hanya manusia. Untuk orang kedua tunggal, baik laki-laki maupun perempuan, digunakan kata yang sama yaitu tu, artinya kamu. Tetapi untuk orang yang terhormat, untuk orang yang baru saja kita kenal, biasanya digunakan kata lei. Untuk laki-laki juga lei, untuk perempuan juga lei. Artinya Anda. Jadi kalau saya baru bertemu dengan orang, baru pertama kali, belum kenal, maka saya harus bersikap sopan pada dia. Saya tidak boleh mengatakan kamu, karena belum kenal. Nggak sopan. Maka dalam bahasa Itali mengatakan lei. Untuk binatang dan benda-benda, tu. Lalu untuk orang ketiga tunggal, untuk laki-laki digunakan kata Eli, tapi untuk bahasa percakapan digunakan kata lui. Untuk perempuan digunakan kata Ella, bahasa percakapannya lei. Juga bisa digunakan kata essa. Essa itu bisa digunakan untuk manusia, untuk barang-barang, maupun untuk binatang. Artinya dia. Untuk laki-laki, untuk binatang, menyebut eso. Jadi kalau ada binatang laki-laki, anjing laki-laki, saya tidak mengatakan lui atau Eli, tapi katakan eso. Kalau ada kucing laki-laki, kita katakan eso. Tapi kalau kucingnya perempuan, bisa mengatakan esa. Kalau Ella, itu hanya untuk manusia. Lalu untuk pertama jamak, laki-laki digunakan kata noi, perempuan juga digunakan kata yang sama noi, artinya kami. Untuk benda-benda mengapa tidak ada kata kami? Ya, karena benda-benda tidak bisa ngomong. Lalu untuk kedua jamak digunakan kata voi. Baik laki-laki maupun perempuan menggunakan kata voi, artinya kalian. Untuk benda-benda juga menggunakan kata voi. Lalu untuk orang ketiga jamak digunakan kata esi untuk laki-laki dan ese untuk perempuan. Akan tetapi dalam bahasa percakapan dua-duanya sering diganti dengan kata loro, artinya mereka. Termasuk kalau ada kucing-kucing banyak, lalu saya menyebut kucing-kucing itu juga mereka loro. Demikian tadi pembahasan mengenai pronomi personali soggetto, kata ganti orang sebagai subjek di dalam bahasa Italia. Ketemu lagi di dalam pelajaran berikutnya. Grazie. Terima kasih. Arrivederci. Sampai jumpa.